Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita diberikan kasih karunia lagi oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu, biarlah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dengan rendah hati, dan kita biar memfokuskan hari ini kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ayat nasnya terambil dari ayat 3 dan 4. Mari kita membaca bersama-sama ayat 3 dan 4. Membaca bersama-sama ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau. Tuhan memberikan kasih karunia yang melimpah. Selama kami di dalam dunia pun kami boleh menghadap tahta kasih karunia Engkau dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan firman kepada kami supaya kami ini menuruti kebenaran Tuhan. Hanya di dalam kebenaran Tuhan ada hidup yang kekal, sehingga tolonglah rendahkanlah hati kami biar menuruti kebenaran Tuhan daripada pikiran kami, keinginan kami, khususnya di dalam orang yang sudah diselamatkan dan dipanggil sebagai pelayan Tuhan. Kami ini meletakkan semua dasar itu di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan firman ini dan mengangkat saya sebagai pelayan firman, supaya kami ini mengerti kehendak Tuhan lalu menurutinya. Terima kasih, bimbinglah kami di dalam Roh Kudus. Tuhan, tolonglah mengcover kekurangan saya di dalam Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman hari ini adalah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa oleh kasih karunia saja Paulus dapat diselamatkan. Demikian juga bagi Timotius dalam melayani Efesus, oleh karena kasih karunia Tuhan dapat melayani gereja Efesus, sebab dari pihak Tuhan sendiri mau supaya semua orang diselamatkan, termasuk jemaat dan orang Efesus. Di dalam Tuhan Yesus tertampung kasih karunia Tuhan bagi seluruh manusia. Sekarang kita akan belajar lebih ke depan bagaimana dapat melayani karya keselamatan itu di dalam kasih karunia Tuhan. Paulus menasihatkan Timotius untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan doa. Sebagai orang Kristen tentu familiar dengan doa. Namun, mengapa doa itu penting bagi orang Kristen? Dan apakah doa yang penting dan berkenan kepada Tuhan? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita di dalam firman hari ini, dan kita mengalami kekuatan untuk melayani karya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ayat 1-7. Lihat ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita fokus ya firman Tuhan. Setelah menasihatkan Timotius bahwa Tuhan adalah Maha Kasih Karunia, Paulus menasihatkan Timotius di dalam pelayanan bagi gereja Efesus untuk berdoa. Ini adalah sungguh penting. Dikatakan Paulus pertama-tama melihat ayat 1.
Berarti ini sungguh utama dan terpenting. Maksud dari Paulus adalah bahwa pelayanan gereja Efesus ini adalah bukan pelayanan manusia dan usaha manusia, tetapi pelayanan keilahian, yaitu Tuhan sebagai pusat. Pelayanan karya Tuhan di dalam hidup orang Kristen adalah pelayanan hidup. Berdoa secara sederhana adalah berkomunikasi kepada Tuhan yang empunya hidup. Timotius harus memandang pelayanan gereja Efesus adalah dari Tuhan secara sempurna, sebab yang mengutus dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan berdoa, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus yang memiliki gereja Efesus. Dengan berdoa, dia memperoleh hikmat dan juga memperoleh hati Tuhan bagi jemaat Efesus. Kita yang diutus oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa Tuhan yang memiliki pelayanan ini. Jadi kita dapat berdoa kepada Tuhan, dan hanya dari Dia kita dapat kekuatan melayani pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Di dalam Dia kita dapat bersemangat dan kuat dan penuh hati Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang berdosa di kampus dan di mana saja, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Apa itu doa? Tuhan Yesus adalah contoh bagi kita untuk mengerti tentang doa. Tuhan Yesus senantiasa berdoa sebelum dan sesudah melayani pelayanannya. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa menjadi permulaan pelayanan Tuhan Yesus. Doa menjadi kekuatan Tuhan Yesus. Apa definisi doa bagi Tuhan Yesus? Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Pada pembukaan doa, Tuhan Yesus berkata, supaya didoakan adalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berdoa adalah yang pertama pengakuan Bapa di sorga sebagai penguasa dan sumber hidup. Berdoa itu adalah pengakuan bahwa segala sesuatu dari Dia dan kembali kepada Dia. Dia memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, dan dari Dialah kita ini berasal. Tuhan Yesus juga diutus oleh Bapa untuk menjadi korban pengampunan dosa bagi manusia, dan berarti keberadaan Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Yang kedua, nama Tuhan menjadi kudus di dalam kita melalui berdoa. Artinya, kita menghormati nama Tuhan. Melalui doa, kita ingat nama Tuhan yang kudus, dan sungguh kita menjaga nama Tuhan yang kudus. Melalui sikap kita, kita mencerminkan nama Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, berdoa adalah mendatangkan kerajaan Allah di dalam kita. Mendatangkan kerajaan Allah berarti biar Tuhan yang berkuasa dan memimpin kehidupan dan langkah kita. Di dalam pimpinan Tuhan, kita ini akan hidup. Lawan kerajaan Allah adalah kerajaan setan atau kerajaan kegelapan. Jika tidak ada kerajaan Allah, berarti kerajaan kegelapan yang berkuasa. Jika Allah tidak memimpin kita dan berkuasa di dalam kita, kita dikuasai dosa dan maut. Kita ditaklukkan oleh Dia dan akhirnya mati.
Namun, saat Tuhan berkuasa, kita dipimpin di dalam Dia dan kita menang dan hidup. Hidup atau tidak bukan tergantung banyak uang atau jabatan dan posisi kita. Namun, apakah kerajaan Allah ada di dalam kita dan memimpin kita di dalam hidup yang kekal? Itu adalah kunci. Dengan berdoa, kita bisa mengakui dan memohon kerajaan Allah biar datang dan berkuasa di dalam kita. Yang keempat, definisi berdoa adalah mengakui kehendak Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Artinya, Tuhan berkuasa dan sungguh kehendak Tuhan berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Melalui doa itu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa dengan doa seluruh makhluk mengakui kerajaan Allah dan memohon kerajaan Allah berkuasa. Jadi, berdoa itu bukan meminta hal yang duniawi, melainkan berdoa adalah untuk tunduk kepada pemerintahan Tuhan Allah saja. Lihat ayat 1 lagi. Melalui surat ini, Paulus menasihatkan Timotius untuk berdoa di dalam melayani gereja Efesus. Gereja Efesus, Tuhanlah yang pegang. Untuk melayani Efesus sungguh dapat dilakukan dengan berdoa. Doa ini Paulus bagi ke dalam 3, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Memohon di sini artinya adalah berdoa untuk diri sendiri. Paulus menasihatkan Timotius untuk memohon sungguh agar dimampukan melayani Efesus dan memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan hikmat agar dapat mampu melayani gereja Efesus. Di dalam melayani Efesus begitu banyak kendala, apalagi Timotius adalah gembala muda. Tetapi dengan berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat dan kasih karunia-Nya. Tuhan dapat memberikan firman Tuhan dan juga kekuatan rohani serta pandangan rohani yang dalam dan baik. Kita sebagai gembala juga dapat memohon kepada Tuhan karena Tuhan sendiri akan memberikan kita hikmat dan kemampuan dalam melayani perkara Tuhan dimanapun kita berada. Selanjutnya, setelah memohon hikmat, Timotius juga harus berdoa syafaat bagi semua orang. Doa syafaat artinya menjadi wakil berdoa kepada Tuhan bagi objek yang dikasihi. Berdoa syafaat ini intinya adalah menjadi wakil supaya orang lain memperoleh kebaikan Tuhan. Tentu ini ada hambatan, sebab berdoa bisa kita lakukan bagi orang yang kita kehendaki. Tetapi berdoa bagi semua orang tentu sulit, karena ada tembok pemisah di dalam hati kita. Kita susah untuk berdoa untuk musuh kita. Jika kita berselisih dengan rekan sekerja, apakah begitu gampang bagi kita berdoa bagi kebaikan rekan sekerja itu? Di dalam penjualan house topoki yang sangat menurun dan begitu susah bagi rekan sekerja itu untuk menanggung perekonomiannya, apakah gampang bagi kita berdoa bagi dia dan mencari hal supaya penjualan rekan sekerja itu meningkat? Tentu tidak gampang. Tetapi dengan demikian, kita merendahkan standar kita, bukan Tuhan. Sebab karena persoalan pribadi kita dengan sesama, maka kita menstandarkan kita kepada perbuatan rekan sekerja waktu dulu, bukan standar Tuhan. Karena masa lalu yang pahit dengan rekan sekerja, kita menutup hati kita kepada rekan sekerja dan akhirnya kita tidak berdoa untuk dia. Ini berarti kita menyamakan kehidupan kita dengan rekan sekerja itu, bukan kepada Tuhan. Bagi Timotius juga pasti ada kendala itu
khususnya kepada anti-Injil dan penyesat. Selanjutnya, doa itu adalah ucapan syukur. Paulus menasihatkan Timotius untuk mengucap syukur. Syukur ini adalah respon atas kebaikan Tuhan. Orang Kristen harus menghitung kebaikan Tuhan, sebab dengan menghitung kebaikan Tuhan itu manusia penuh syukur dan kasih Allah lengket di dalam hati manusia. Banyak orang menjadi negatif karena ia hanya melihat hal yang negatif, padahal ada hal yang positif yang jika dilihat seluruh hal negatif itu bahkan akan runtuh. Dulu saya selalu komplain kepada mama. Saya hanya melihat kekurangan mama saat melakukan pekerjaan pindahan orang Korea dari Cikarang ke Solo. Begitu banyak hambatan dan kesusahan yang Bapak alami. Di situ Tuhan memberikan kesadaran begitu pentingnya mama Gembala Sim. Sebab sewaktu bersama Gembala Sim bekerja dalam pindahan, tidak ada hambatan dan kesusahan. Dari situ saya mulai bersyukur dan terus bersyukur karena Tuhan mengutus Gembala Sim bagi saya. Begitu juga kepada Tuhan. Ketika mengingat kebaikan Tuhan, penuh syukur kepada Tuhan, dan hati kita akhirnya lengket kepada kasih Allah. Namun ada rahasia terbesar. Ketika kita mulai berdoa, khususnya berdoa siapa untuk semua orang. Lihat ayat 2 dan sampai 4. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita yang berdoa syafaat bagi semua orang membuat kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di dalam NIV, English Bible, tertulis peaceful, atau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Ketika kita berdoa syafaat, Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita. Selain itu, ini adalah berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Berdoa syafaat itu patokannya adalah kehendak Allah, bukan kepada keinginan kita. Saat kita melakukan ini, Tuhan berkenan dan memberi damai sejahtera kepada kita. Saat kita mulai berdoa, Allah sangat berkenan kepada kita. Kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tuhan membuat kita terhormat karena Tuhan menghormati kita seperti yang Paulus alami. Ia menjadi terhormat karena Tuhan juga. Kemudian saat kita berdoa, itu adalah hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saat berdoa, Tuhan sangat berkenan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran, yaitu Injil Yesus. Saat berdoa, Tuhan berkenan dan akhirnya membuka jalan keselamatan bagi objek yang kita doakan. Melalui berdoa, Tuhan bekerja untuk menginsafkan objek itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu ia akhirnya objek itu bertobat. Oleh doa, karya Injil terbuka. Dulu, Uni Soviet begitu kuat akan komunisme. Tidak boleh ada kekristenan. Gereja dihancurkan. Sungguh, sepertinya Injil tidak akan bisa masuk ke sana. Tetapi ketika berdoa dan terus berdoa, Tuhan membuka jalan di mana komunisme hancur dan Uni Soviet bubar. Jadi ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ada karya Tuhan karena Tuhan berkenan. Tuhan menggoncang tembok kampus dan suku bangsa sehingga mereka dapat mendengarkan Injil. Saya melalui firman ini sungguh menjadi malu. Papa menjadi malu karena Papa jarang berdoa untuk kampus 4 dan suku Sunda. Tetapi
Bapa bertobat dan sungguh tergerak untuk berdoa sungguh-sungguh, karena ini berkenan kepada Tuhan. Dan sungguh Tuhan mau menggoncang kampus dan suku Sunda supaya mendengarkan Injil. Sebab itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus sendiri telah melakukan itu bagi keselamatan semua bangsa dan seluruh manusia. Lihat ayat 5-7. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Tuhan Yesus diutus dari surga juga sebagai pengantara antara Allah dan manusia, karena maksud Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang yang percaya. Tuhan Yesus datang untuk menjadi korban bagi semua orang. Ia diutus dari Bapa sebagai korban, supaya manusia dibenarkan, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya untuk taat kepada Bapa. Patokan Tuhan Yesus adalah kehendak Bapa, bukan dirinya sendiri. Sehingga ia datang ke dalam dunia dan menderita sampai mati, dan mati di atas kayu salib untuk taat kepada kehendak Bapa. Paulus juga demikian. Ia ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Ia melakukan itu karena Tuhan yang menetapkan. Dia melakukan pelayanan ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan yang mengutus dia. Ia pergi ke bangsa bukan Yahudi dan memberitakan Injil bagi yang belum percaya. Mengapa ia melakukan demikian? Sebab Allah yang mengutusnya. Pertimbangan dan patokan Paulus adalah Allah. Ia berkata, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ia melakukan segala pelayanan itu dalam iman dan kebenaran yang berasal dari Allah. Melalui bagian ini, Paulus mau menasihatkan Timotius bahwa pelayanan kepada Efesus karena Tuhan dan berasal dari Tuhan. Jadi untuk itu dia berdoa kepada Tuhan dan dia melakukan dengan hati Tuhan. Jadi melalui surat ini Paulus menasihatkan Timotius bahwa karya ini adalah karya Tuhan. Dan di dalam karya Tuhan bisa dikerjakan oleh kekuatan Tuhan. Supaya kekuatan Tuhan nyata dan bekerja, maka sungguh memohon di dalam doa kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen sungguh harus tahu mengapa kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena kita mau, tetapi karena Tuhan sudah memanggil kita dan mengutus kita, dan supaya kita ada di dalamnya. Dia yang menghendaki kita ada di dalamnya untuk menjadi rekan sekerjanya menyelamatkan segala bangsa. Saat kita sungguh tahu akan hal ini, maka kita bisa berdoa dan sungguh memohon supaya kerajaan Allah datang dan berkuasa, dan biar banyak orang diselamatkan. Dan ini dapat kita lakukan dalam iman dan kebenaran, yaitu firman Tuhan, bukan dengan pikiran kita dan patokan kita, tapi patokan kebenaran Tuhan. Amin. Sudut pandangan yang kedua, iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ayat 8-15.
Selanjutnya Paulus menasihatkan Timotius supaya mengajarkan jemaat bagaimana beribadah di dalam Tuhan. Sebab ibadah berasal dari Tuhan. Jadi orang Kristen harus beribadah berdasarkan patokan Tuhan. Lihat ayat 8. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 8, 1, 2, 3. Karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pertama, orang laki-laki menengadah kepada Tuhan dengan tangan yang suci dan tanpa marah dan perselisihan. Artinya, dalam beribadah sungguh harus benar, bukan seolah-olah atau karena jadwal ibadah sudah datang. Kita beribadah setiap hari Minggu bukan karena sudah jadwalnya jam 10 kita harus beribadah. Bukan karena memang hari ini hari Minggu maka kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan karena ibadah itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Pertama-tama, orang yang beribadah kepada Tuhan itu harus dengan kekudusan dan tanpa marah dan perselisihan. Artinya, beribadah harus sungguh benar, bukan dibuat-buat, karena ibadah ini kepada Tuhan. Paulus menasihatkan jemaat di Roma sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, itu bukan ibadah. Jadi kita setiap hari Minggu harus cek apakah kita sudah beribadah. Beribadah bukan artinya kita sudah selesai ibadah. Beribadah artinya apakah kita sudah berkenan kepada Allah atau tidak. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita di dalam ibadah, itu berarti kita tidak ibadah atau belum beribadah. Si Won, si In, si Jin sepertinya sudah beribadah. Hari ini pun juga. Sepertinya. Tetapi kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu bukan ibadah. Habis waktu. Sia-sia semua. Apa maksudnya? Ibadah itu patokannya adalah berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita melakukan segalanya berdasarkan patokan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, akhirnya jadi seperti Kain. Kalian tahu Kain? Dia juga bilang, saya sudah mempersembahkan, tapi Tuhan tidak berkenan. Dia bukan mempersembahkan. Kenapa? Persembahan artinya diterima. Kalau tidak diterima, itu bukan persembahan. Akibatnya apa? Dia tidak bertobat. Dia membunuh Habel adiknya dan di akhirnya tidak bertobat dan dia mengembara. Kalau tidak bertobat di dalam ibadah, Tuhan akan menggeserkan orang itu mati. Jadi kita harus beribadah dengan benar. Ibadah yang sejati adalah kudus dan berkenan kepada Allah. Patokan ibadah adalah kepada Allah, bukan kepada diri sendiri atau hal lain. Motivasi beribadah adalah berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan Allah setelah menciptakan manusia, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Di situ Tuhan menguduskan hari ke-7 itu sebagai Sabat Tuhan. Hari Sabat adalah hari pertama bagi manusia. Berarti permulaan kehidupan manusia. Kalau begitu beribadah kepada Tuhan itu adalah untuk hidup. Jadi beribadah kepada Tuhan itu seperti makan dan minum. Karena kita makan dan minum itu untuk hidup.
Jika tidak makan, maka tidak hidup. Demikian juga jika kita tidak beribadah kepada Allah, kita mati. Kalau begitu, jika kita mau hidup, kita harus beribadah dengan benar. Dan beribadah itu juga harus dengan benar. Makan saja kita juga harus benar, bukan makan sembarangan. Sebab jika sembarangan makan, maka kita akan sakit, muntah, mencret, diare, dan akhirnya mati. Makan saja kita harus makan yang benar. Demikian juga beribadah. Kita harus beribadah dengan benar supaya hidup. Lalu Paulus menasihatkan Timotius supaya jemaat perempuan di Efesus beribadah dengan sederhana, tidak berkepang dan menggunakan perhiasan. Lihat ayat 9-11. Ini dimaksudkan supaya beribadah itu dari hati yang murni. Sebab dari hati terpancar kehidupan. Tuhan bukan melihat perhiasan di luar. Tuhan melihat hati. Jadi beribadah harus dengan hati. Dan selanjutnya yang lebih penting, para perempuan tidak mengambil alih posisi pengajar dan hierarki kepemimpinan di gereja. Jika melihat hal ini, kita bisa bertanya, mengapa Paulus bicara seperti ini, yaitu perempuan tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki? Paulus hendak mendirikan tata urut yang benar di hadapan Tuhan sesuai penciptaan, di mana Adam duluan, baru Hawa. Dan juga karena pengaruh perempuan sangat kuat seperti yang dialami Adam. Karena Hawa tergoda, maka Adam terjatuh. Jadi sungguh harus menyadari pengaruh yang buruk yang akan muncul, maka harus diam di dalam kesederhanaan. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan ini berarti hidup menurut kebenaran Tuhan. Tetapi yang terpenting itu semua adalah, dari hal ini semua adalah mengikuti kebenaran Tuhan, bukan kebenaran apapun. Semua harus berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kebudayaan, bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan filsafat, tapi semuanya didasarkan menurut Alkitab. Melayani Tuhan itu patokannya adalah bukan perkataan manusia, kebudayaan manusia, tetapi kebenaran Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Jadi, sungguh melayani Tuhan juga adalah berkenan kepada Allah, dan itu berdasarkan kebenaran Tuhan, dan itu kita jumpai dalam firman Tuhan. Orang Kristen, gembala, dan siapa saja itu melayani hidup yang diselamatkan ini patokannya adalah Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Jadi melalui surat ini Timotius dikehendaki oleh Paulus supaya hidup di dalam firman Tuhan dan menurut patokan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dengan demikian ia akan berhasil. Kita juga sebagai orang Kristen dapat melayani Tuhan, melayani kehidupan kita yang dipanggil Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga setiap hari kita berdoa dan memungut santapan harian. Sebagai kesimpulan, orang Kristen yang dipanggil untuk melayani karya Tuhan, melayani di dalam Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan diperoleh melalui berdoa. Tuhan Yesus juga melayani Tuhan karena Tuhan Allah yang mengutus, dan dengan doa Tuhan Yesus juga melayani pelayanan itu dan menang. Pelayanan juga bukan untuk orang yang kita senangi, tetapi apa yang Tuhan kasih, yaitu semua bangsa. Patokan kita melayani karena hati Tuhan yang mau menyelamatkan semua orang. Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan semua orang, bukan satu bangsa dan orang percaya saja.
Kemudian beribadah kepada Tuhan adalah menurut Tuhan, bukan menurut keinginan kita. Bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan ini berarti hidup dalam kebenaran Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita dan mengarahkan kehidupan kita menurut kebenaran Tuhan dan melayani setiap orang menurut hati Tuhan, dan kita dapat menjadi kuat di dalam pelayani dengan berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita membaca ayat Nats ayat 3 dan 4, membaca 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami ini harus mengetahui pelayanan ini datang dari Tuhan. Jadi kami biar melayani pelayanan ini berdasarkan kekuatan Tuhan. Kami dapat berdoa, kemudian kami dapat memperoleh kekuatan itu melalui berdoa. Dan juga kami biar menuruti kebenaran Tuhan, dan patokan kami adalah Tuhan. Tuhan tolong, pakailah kami di Sumedang dan di Jakarta, center seluruhnya, kami biar melayani Tuhan menurut patokan Tuhan, di mata Tuhan, dan berdasarkan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.